Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wahhab, al-mulkut tawwab, alladzi faddala safwatan min khalqihi fakanu hamalatal kitab wa ikhtassahum biwasi'i fadlihi liyusbihu min ulil albab. Allahumma shalli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menunaikan salat zuhur berjamaah di hari yang terik ini. Hati kita masih mau untuk rukuk dan sujud kepada Allah, itu adalah sebuah kenikmatan. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan. Jamaah rahmatullah, kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana menjadi seorang thalib atau pembelajar ilmu agama. Ada ciri-ciri mereka sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adab Al-Alim wal Muta'alim atau Adab Guru dan Murid. Di antaranya yang nomor 30 adalah ciri-ciri daripada seseorang yang ingin memahami ilmu agama, yaitu ya waliyudzakara fi mahfudhatihi. Dia selalu bermudzakarah, selalu berdiskusi tentang ilmu agama. Jadi orang yang pengen betul memahami ilmu agama, dia tidak sekedar hanya datang pengajian lalu pulang sebulan sekali, tapi bahkan ada contoh yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau menyampaikan, wa afdhalul mudzakarah mudzakaratul lail. Sebaik-baiknya diskusi adalah berdiskusi pada waktu malam hari. Jadi para calon ulama zaman dulu, kalau sudah malam mereka diskusi tentang masalah fikih, tentang masalah akidah, diskusi tentang masalah agama. Wa kana jama'atun minas salaf yaf'aluna dzalik. Salaf terlebih zaman dahulu selalu melakukan hal tersebut. Ya. Wa kana jama'atun minhum yabda'una minal isya. Sebagian di antara mereka mulai diskusi waktu isya. Farubbama lam yaqumu hatta yasma'u adzana subuh. Tapi mereka kemudian tidak membubarkan diri sampai mereka mendengar adzan subuh. Jadi bahkan sampai subuh mereka selalu berdiskusi masalah agama. Ya, para ulama, ya, orang ahli agama yang benar-benar ingin mempelajari agamanya, mereka melakukan diskusi habis isya terus sampai subuh. Semangatnya mereka. Maka minimalnya bagi kita jamaah rahmatullah, diskusi-diskusi tentang agama, kita tanya tentang tauhid, kita tanya tentang fikih, itu diperbanyak. Ini menunjukkan bahwasanya kita peduli dengan agama kita. Tanya kepada ustadz, tanya kepada kawan yang lebih paham terhadap agama. Lalu ciri-ciri kedua dan bagian terakhir di pertemuan ini adalah, ya, mulai dari mana dia mempelajari ilmu agama. Nah, ini pertanyaan kebanyakan dari kita. Saya mulai tertarik dengan agama, tapi mulai dari mana? Nah, maka Imam Nawawi melanjutkan, wa yambaghi ayyabda min durusihi 'alal masyayikh. Yang pertama harus dia lakukan adalah datang kepada seorang guru, seorang syekh. Dia akan menunjukkan kamu harus belajar apa dulu. Jadi nggak bisa langsung kita langsung mempelajari Quran 30 juz, menghafalkan Quran 30 juz. Tidak, kita minta petunjuk dulu kepada para ustadz. Ustadz, saya mulai tertarik dengan lebih mempelajari agama Islam. Kira-kira saya mulai dari mana? Nah, maka Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang dan bertanya, wahai syekh, saya lebih baik menghafalkan Quran dulu atau mempelajari ilmu syar'i dulu? Saya belajar sholat, belajar fikih, belajar tauhid, belajar ini. Maka Imam Ahmad melihat orang ini yang bertanya sudah besar, sudah dewasa. Maka beliau memberikan nasihat, belajarlah ilmu yang dibutuhkan saat engkau dewasa ini. Ilmu sholat penting dibutuhkan, pahami, amalkan. Ilmu tentang fikih, cara beragama, dia dipahami dan amalkan. Tapi ketika ada seorang anak kecil, ya, masih kecil, apa yang perlu dia dapatkan? Maka banyak para ulama memberikan nasihat untuk yang pertama menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu 30 juz. Contohnya seperti Syekh
Asy-Syuwai'ir. Beliau memberikan nasihat hendaknya menghafalkan ketika masih anak-anak itu dimulai dari tahfidz Quran 30 juz. Setelah selesai tahfidz Quran 30 juz, maka menghafalkan hadis-hadis dari kitab yang kecil-kecil dulu. Hadis Arba'in An-Nawawi, ya, Umdatul Ahkam, baru kemudian kitab yang besar-besar sampai Sahih Bukhari dihafalkan, Sahih Muslim dihafalkan. Setelah hadis dihafalkan, mungkin tidak perlu banyak-banyak, langsung dia menghafalkan. Yang ketiga, beliau menyampaikan untuk menghafal matan-matan kitab dari setiap cabang ilmu. Kalau dari segi fikih, maka madhab Syafi'i ada kitab yang perlu dihafal, yaitu matan Safinatun Najah misalkan. Kalau dari segi nahwu, ada yang perlu dihafal, yaitu Jurumiyah. Kalau dari segi sorof, misalkan Amsilatut Tasrifiyah. Dari segi akidah, beberapa kitab dihafal Usul Ats-Tsalatsah, ya. Atau kalau di pondok-pondok tradisional di Pantura biasanya menghafalkan kitab Aqidatul Awam biasanya. Kalau dari segi tajwid, ada yang dihafalkan Jurumiyah dan Jazariyah. Maka anak-anak kita kalau sudah senang mulai hafalan itu, masya Allah, difasilitasi Bapak Ibu, ya. Dia akan terus pengen hafal ini, pengen itu terus, ya. Jadi ilmu di dalam Islam ini tidak pernah merasa kita kenyang mempelajarinya. Panjenengan kalau sudah mulai nanti tertarik dengan ilmu agama ini, merasa sisa usia yang kemarin itu selama ini itu sia-sia. Padahal masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang kita untuk bisa mencapai UMR itu sekolahnya lama, dari SD sampai kuliah 14, sekitar 13-14 tahun hanya untuk mencapai UMR saja. Tapi untuk mencapai akhirat yang selamanya, ya harusnya kita lebih lama lagi mempelajarinya, ya, selamanya, dan tidak terbatas UMR, ya, sebesar apapun sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kitab ini jamaah hendaknya pertama kali memulai untuk dipelajari adalah menghafal Al-Quran. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab ini, ya, karena Al-Quran adalah ilmu yang paling penting. Beliau menyampaikan bahwasanya generasi salaf dahulu, salafus soleh itu zaman Nabi, ya, para sahabat dan tabi'in, tabi'in tidak akan mengajarkan hadis fikih kecuali kepada orang yang sudah hafal Quran. Kalau sudah hafal, beliau Imam Nawawi menyampaikan jangan sibuk dengan hadis, jangan sibuk dengan ilmu yang lain, fikih, jangan sibuk dengan yang lain sampai melupakan Quran. Nah, ini bagi yang sudah hafal Qurannya perlu berhati-hati. Wah, ini beliau menasihatkan hati-hati mempelajari ilmu cabang agama yang lain. Jadi kalau ahli Quran dengan ilmu yang lain saja perlu berhati-hati, apalagi dengan dunia. Jadi Imam Nawawi menasihatkan kalau sudah hafal Quran, hati-hati, jangan terlalu sibuk belajar fikih, hadis sampai melupakan Qurannya, sampai lupa. Itu perlu berhati-hati. Apalagi orang sudah hafal Quran, bekerja, sibuk mencari dunia, sibuk mencari uang. Nah, ini maka perlu berhati-hati dengan hal tersebut. Setelah hafal Quran, baru belajar sedikit demi sedikit ilmu yang lainnya, tapi jangan sampai melupakan hafalan Qurannya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah rahmatullah, begitulah para ulama zaman dahulu, cara belajar mereka, ciri-ciri mereka seperti yang kami sebutkan tadi. Moga-moga kita semuanya, ya, lebih sering berdiskusi tentang masalah agama Islam, menunjukkan kita peduli dengan agama kita. Dan yang kedua, memulai belajar Islam. Kalau sudah besar, kita mempelajari dari yang paling penting kita miliki, akidah dan fikihnya, sambil menghafalkan Quran sedikit demi sedikit semampunya. Tapi kalau masih kecil, anak-anak kita, cucu kita, hendaknya selesaikan dulu hafal Qurannya 30 juz, baru hadis, baru kitab-kitab yang lainnya. Nah, adapun pekerjaan dunia, insya Allah nanti panjenengan lebih paham bagaimana mengarahkan mereka seperti apa. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.